warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elda Ajizatul Agustina dari Prodi Pendidikan Agama Islam kelas 2C dengan NIM 201169112 Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Kebumen. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video saya mengenai ulasan jurnal untuk memenuhi tugas mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam yang diampu oleh Bapak Haji Agus Salim Hamidi, MPDI. Jurnal pertama yang akan saya ulas berjudul Bentuk Kurikulum Pendidikan Agama Islam sebagai Integritas Pesantren ke dalam Sekolah yang disusun oleh Ainul Halim. Nama sumber jurnal ini yaitu Jurnal Ilmu Pendidikan Islam volume 16 nomor 1 Juni 2018 yang terdiri dari 15 halaman, mulai dari halaman 53 sampai 68. Berikut hasil rangkuman mengenai isi jurnal tersebut. Pentingnya pendidikan agama Islam di sekolah bukan hanya karena isi atau materinya yang diajarkan, akan tetapi juga merupakan komitmen terhadap ajaran agama yang dipelajari. Artinya, dalam pendidikan agama, aspek ilmu dan amal harus menyatu. Keduanya harus berjalan dengan seimbang. Namun, pada realitasnya, pendidikan agama Islam di sekolah masih jauh dari harapan. Mengapa? Karena dalam pelaksanaannya masih banyak kendala yang dihadapi. Tulisan ini mencoba memaparkan hakikat pendidikan agama Islam di sekolah, kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya sekaligus tawaran solusinya. Kata kunci pada jurnal ini terdiri dari kurikulum, PAI, integritasi pesantren dan sekolah. Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa pondok pesantren merupakan dasar dan sumber pendidikan Islam karena sesuai dengan dan selaras dengan jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia. Pesantren tidak mengadopsi madrasah, tetapi juga mendirikan sekolah-sekolah umum. Pesantren lebih membuka kelembagaan dan fasilitas-fasilitas pendidikannya bagi kepentingan pendidikan umum. Pesantren pertama yang mendirikan sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas adalah Pesantren Tebu Ireng, Jombang. Langkah ini kemudian diikuti oleh pesantren-pesantren lain. Bahkan belakangan ini pesantren berlomba-lomba mendirikan sekolah-sekolah umum agar santrinya bisa belajar pengetahuan agama dan menguasai pengetahuan umum seperti murid-murid di sekolah umum yang lain. Kebijakan pemerintah sektor pendidikan Islam salah satunya dapat dilihat dari penetapan pelajaran agama Islam sebagai salah satu mata pelajaran atau muatan kurikulum di sekolah dan perhatian terhadap perkembangan lembaga-lembaga pendidikan Islam. Kebijakan di bidang pengajaran pendidikan agama Islam di sekolah semakin tampak setelah disahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1950 tentang Pendidikan dan Pengajaran. Perubahan status pendidikan agama Islam sebagai mata pelajaran di sekolah umum tertuang dalam TAP MPRS nomor 27 tahun 1966. Pada poin yang mengatur isi pendidikan ditetapkan bahwa pendidikan bertujuan mempertinggi mental, moral, dan budi pekerti dan memperkuat keyakinan beragama. Kebijakan di bidang mata pelajaran pendidikan semakin nyata sejak disahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sisdiknas pada pasal 39 ayat 2 tentang isi kurikulum. Secara konstitusional, kebijakan pemerintah sektor pendidikan Islam sejak awal kemerdekaan sampai sekarang
telah mengalami pergeseran perkembangan yang dapat disimpulkan bahwa pendidikan nasional menjadikan pendidikan agama sebagai salah satu mata pelajaran wajib dalam struktur kurikulum setiap jalur jenis pendidikan. Kebijakan ini sangat berarti dalam proses integrasi pendidikan secara nasional. Mengapa? Karena telah memberi pemahaman, khususnya bagi umat Islam, bahwa sistem pendidikan nasional tidak bercorak sekuler. Dalam perkembangannya, kurikulum pesantren juga mengajarkan keterampilan, misalnya pendidikan pertanian, kejuruan, kesenian, perkebunan, perdagangan, manajemen, koperasi, dan lain sebagainya. Pengembangan dinamika keilmuan pesantren harus mampu menjadi sarana pemandu transformasi sosial dan kontekstualisasi ajaran Islam dalam tata kehidupan masyarakat. Perkembangan kurikulum pesantren tersebut sedikit banyak memberikan inspirasi terhadap penyusunan kurikulum. Kurikulum tersebut secara garis besar terdiri dari 5 program, yaitu pertama, perkembangan sumber daya manusia, kurikulum, silabus, dan kelembagaan. Yang kedua, peningkatan kompetensi akademik. Ketiga, peningkatan kompetensi kebahasaan. Keempat, peningkatan kompetensi keterampilan. Dan yang kelima, yaitu peningkatan kualitas dan kuantitas ibadah dan pengabdian masyarakat. Uraian tadi menunjukkan bahwa mata pelajaran agama merupakan bagian penting dalam kurikulum pendidikan yang wajib diselenggarakan pada setiap jenjang pendidikan formal sesuai dengan agama yang dipeluk oleh peserta didik. Pendidikan agama Islam adalah upaya sadar dan terencana dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati hingga mengimani ajaran agama Islam dibarengi dengan tuntunan untuk menghormati penganut agama lain dalam hubungannya dengan kerukunan antar umat beragama hingga terwujud persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Pendidikan agama Islam di sekolah bertujuan untuk menumbuhkan dan meningkatkan keimanan melalui pemberian dan pemupukan pengetahuan, penghayatan serta pengamalan peserta didik terhadap ajaran Islam sehingga menjadi manusia muslim yang terus berkembang dalam hal keimanan, ketakwaan, berbangsa dan bernegara serta untuk dapat melanjutkan pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Dengan demikian, jelaslah bahwa pendidikan agama Islam tidak hanya sekedar mengajarkan agama kepada peserta didik, tetapi juga menanamkan komitmen terhadap ajaran agama yang dipelajari. Diketahui bahwa pendidikan agama Islam sebagai bentuk integrasi pesantren ke sekolah tidak hanya mengedepankan aspek kognitif semata, tetapi juga pembentukan karakter dengan membebani segi afektif dan pemberian ruang kebebasan bagi pengembangan kreativitas dengan memberikan stimulasi pada aspek psikomotorik. Jelasnya, melalui pendidikan mata pelajaran PAI, agama Islam harus diajarkan secara total atau kafah dan menyeimbangkan antara aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Kelebihan dari jurnal ini yaitu yang pertama, judul yang digunakan spesifik, jelas, dan informatif. Kedua, abstrak
ditulis dalam satu paragraf dan tidak mengandung sistem singkatan dan catatan kaki. 3. Pembahasan ditulis dengan ringkas dan terfokus dalam aspek yang sedang dibahas. 4. Kesimpulan diperoleh dari hasil analisis pembahasan, bukan merupakan tulisan ulang atau ringkasan dari pembahasan yang telah dituliskan. Adapun kelemahan dari jurnal ini yaitu diantaranya 1. Tidak adanya rumusan masalah dan yang menjadi pokok acuan sehingga membingungkan dalam memahami. 2. Metode teknis analisis data yang tidak dijelaskan dan membuat banyak pertanyaan timbul mengenai metode yang digunakan. Ketiga, abstrak ditulis dengan satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Keempat, struktur jurnal masih membingungkan bagi para pembaca jurnal yang belum tahu atau belum paham dengan bagian-bagian jurnal. Saran dari saya yaitu menambahkan judul atau bagian-bagian dari jurnal untuk memudahkan dalam memahami jurnal. Sekian dari saya. Apabila ada tutur kata yang mungkin tidak sesuai dan tentunya banyak kesalahan dari saya, mohon maaf. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.